Pagi ini merupakan akhir pekan yang saya tunggu. Penghilang rasa penat dari rutinitas pekerjaan. Hari yang cerah menambah semangat diri. Dimulai dengan meneguk secangkir kopi hitam, saya pun bergegas menuju tempat yang sudah 2 tahun lalu tidak saya datangi. Agenda yang sudah saya rencanakan minggu lalu bersama teman-teman. Selamat pagi. Mari, silakan Pak. Ayo. Silakan Pak. Ayo. Jadi jangkit-jangkit di tangan deh. Iyalah. Nah, ini. Kemarin yang Pak Mel WA aku itu tanaman langka. Iya. Oh, yang biji kecil tuh. Biji kecil tuh. Tabat barito namanya. Oh, tempat Jadi dari kan kulihat di referensinya di YouTube itu ada dari Litbang pertanian. Itu bagus, herbal kesehatan di Jawa itu udah dilindungi. Jadi kalau nggak kita selamatkan kita budidaya, Iya. nggak ada lagi. Iya. Kalau nggak kita selamatkan memang itu tetap habis itu. Habis. Ini entah kita kesana nanti masih banyak ke sana. Iya. Selain buat hiasan kan ada gunanya juga. Iya. Iya. Budidaya untuk obat kan. Mengenalkan nanti kita buat galeri. Kan? Kita bentuk galeri tanaman ini walaupun bentuknya miniatur bonsai. Tapi paling nggak orang udah kenal tanaman itu. Iya, iya. Nah, ini Pak Mel ya kan? Blackbird. Ini waktu pilih Anaconda dulu nih, cuman saya nggak berbunga dia. Iya, langka itu. Ah, ya jelas langka ini. Iya. Sekarang memang udah susah nyari. Ya, kemarin Pak. Apalagi kan Padahal pasti banyak dulu ini di sini. Ada rupanya anggrek hitam di Kalimantan ya. ada. Iya. Situ. Padahal itu kok sebenarnya bukan jenis anggrek, Iya. jenis-jenis taka. Berarti Pak Doni nggak ikut ya? Nah, masih ini urusan kita. Kami sampah lagi. Oke. Tapi jangan mudah-mudahan ketemu Yang dicari. Oke, siap. Selamatkanlah, lestarikanlah. Bahannya bukan. Terima kasih Pak ya. Oke. Hati-hati jalan. Setelah melampaui 30 menit perjalanan,
Dengan disuguhkan pemandangan lahan sawit di sepanjang jalan, kami pun terhenti sejenak. Bukan karena kendaraan kami yang bermasalah, namun untuk menikmati situasi dan pemandangan yang berbeda di atas jembatan ini. Ya, inilah penyumbang devisa nomor 1 negara kita, hasil perkebunan sawit. Obo pancing casting. Oke pemirsa, kita sudah sampai di tempat tujuan kita. Ya, kita bisa lihat di sini pemirsa sekalian. Di sini begitu banyak penebangan hutan ya. Di sekeliling kita ini. Dulu 2 tahun yang lalu saya kemari, ini masih penuh dengan hutan ya. Pohon-pohon besar ini masih penuh di sebelah sana terutama. Ya, ini sekarang sudah sangat banyak yang ditebang. Dan ini hanya bagian kecil dari yang kita lewati tadi. Di seberang sana juga ada pembukaan lahan yang saya rasa sangat luas ya. Dan ini tentunya sangat banyak mengeksplor alam, terutama hutan yang ada di Kalimantan Barat ini untuk dijadikan lahan perkebunan ya. Sangat miris memang ketika kita melihat banyak tumbuhan-tumbuhan, terutama tumbuhan-tumbuhan yang langka yang sebenarnya manfaatnya sangat banyak untuk manusia, itu habis ditebang. Kita lihat ini akan dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan. Nah, kalau kita berpikir tentunya efeknya sangat besar, terutama bagi satwa-satwa yang ada di sekitaran hutan ini ya. Mereka akan semakin sempit lingkupnya, tempat tinggal mereka akan semakin sempit sehingga akan mengakibatkan kepunahan salah satunya. Efek yang paling saya rasa di sini adalah suhu udara yang sangat panas. Sudah berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Ini sudah sangat panas saya rasakan untuk berada di sini. Nah, nanti kita akan melihat berbagai macam tumbuhan yang ada di sini yang bisa kita selamatkan untuk dibawa kemudian nanti ke
tujuannya untuk dikenalkan kepada masyarakat. Jujur saja saya banyak melihat perkebunan-perkebunan itu tidak menjaga konservasi alam dengan baik ya. Hanya mungkin dari 100%, 15% wilayah yang disisihkan untuk konservasi. Nah, ini sangat miris, perlu kajian-kajian agar bagaimana roda ekonomi bisa hidup tanpa banyak mengorbankan hutan yang ada di Kalimantan Barat ini. Oke, jadi kita nanti fokus lagi ke tanaman-tanaman ya untuk kita ambil dan budidaya. Ya, semoga bisa menemukan masih banyak. Nah, ini dia tanaman cucur atap. Ya, ini sangat populer juga di kalangan penghobi tanaman hias, terutama penghobi bonsai ya. Nah, ini cucur atap sangat bagus, kita lihat sedang berbunga. Oke, ini juga tidak sembarangan tempat bisa ditemukan. Ini juga sudah langka ya, sudah langka. Ini adalah tanaman karamunting ya, tanaman karamunting pasir. Ini sudah langka dan tidak sembarangan bisa dijumpai di wilayah-wilayah di Indonesia. Nah, ini dia bunga dari karamunting itu sendiri. Ini kita kebetulan lihat yang sedang berbunga ya. Ini kalau berbunga emang ramai-ramai ya, bisa ramai kalau berbunga, tapi ini belum mekar semuanya. Nah, ini bunganya pink, cantik ya, nasi-nasi yang cukup besar. Nasi-nasi lagi, kalau lagi berbunga seperti ini cantik ya. Saya ingin mencari satu tanaman yang dulu sangat mudah saya temui, yaitu anggrek dipodium. Anggrek tanah tapi wanginya luar biasa, wanginya seperti parfum. Nah, ini kita sedang mencari, biasanya dia di dekat-dekat rawa ya, biasanya dia di dekat-dekat rawa seperti ini, tapi kita akan coba cari lagi, siapa tahu masih banyak. Satu jenis tanaman langka ya, ini merupakan tanaman obat herbal juga, Tabat barito. Ini bisa teman-teman searching di Google mengenai khasiat dari Tabat barito. Nah, ini dikenal dengan pule pasir ya. Ini kalau kita letak di halaman rumah ini sangat bagus karena percabangan-percabangan daunnya itu, rantingnya itu sudah bisa membentuk tanpa harus dibentuk ya. Nah, ini tanaman yang sangat bagus sebenarnya kalau untuk kita letak di tamannya. Nah, ini kita temukan lagi tanaman yang cukup unik ya, berdaun merah, tapi belum tahu pasti apakah ini jenis ficus atau yang sering disebut iprik merah ya. Tapi ini tanaman yang jarang dijumpai tentunya karena daunnya seluruhnya merah. Nah, ini coba kita selamatkan juga, jangan sampai ini hilang ya, karena ini menurut saya ini tanamannya sangat bagus, terutama karena daunnya yang hampir merah semua ya.
Pak.